Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jumpa lagi bersama Kak Roni di acaranya channel Sejarah Orang Tua, yaitu sejarah mengungkap sejarah pada zaman Belanda. Sahabatku yang saya hormati, hari ini saya sendirian karena beliau partner saya Pak Haji Abdul Rohim sedang ada kesibukan. Jadi untuk hari ini saya sendirian. Sahabatku yang saya hormati, penonton yang setia, apabila kalian kena musibah keluarga, kena penyakit, carilah obat untuk mengobati, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan penyakit bersama obatnya. Untuk itu kalian harus cari obatnya demi kesembuhan keluarga. Sebaliknya, bagi yang sehat, bagi yang masih kuat, kalian tetap harus bekerja cari yang halal demi menafkahi keluarga. Begitu. Kali ini kakak berada di suatu tempat, yang mana tempat itu atau tempat yang di belakang saya banyak diceritakan oleh warga masyarakat sekitar sini, yaitu tentang jalan jembatan yang bernama Jembatan Cinangsi. Nah, Jembatan Cinangsi karena tepatnya di tengah-tengah jalan jauh dari perkampungan. Ini adalah suatu jalan yang menuju ke warga, kampung warga. Dan sebelah di depan saya itu sama jalan untuk menuju ke perkampungan. Nah, perkampungan ini maksud saya, jembatan ini dari dulu pada zaman penjajahan ini dibangun oleh para kolonel penjajah Belanda. Begitu. Nah, semenjak dibangunnya jembatan ini untuk menghubungkan perkampungan, jalan untuk menghubungi perkampungan, di sini banyak korban-korban untuk membangun jembatan ini. Karena banyak dibicarakan oleh masyarakat di sini. Di sini penghuninya selain makhluk gaib, ada juga suatu ular yang katanya banyak diceritakan oleh warga masyarakat di sini. Ular itu mengejar tukang dagang kerupuk dikejar oleh ular, dan tukang ojek itu, tukang kerupuk itu katanya ular itu ingin menikahi tukang kerupuk itu. Silakan Pak. Oke, masyarakat yang ada di sini, khususnya warga masyarakat di sini, ini adalah jembatan penuh misteri karena banyak masyarakat yang membicarakannya. Ada pula yang mengetahui di sini ada suatu hewan lipan yang sangat besar. Suatu lipan yang sangat besar itu mungkin penghuni jembatan ini. Dan hewan lipan itu memiliki batu yang bernama batu
batu permata semacam batu mustika. Nah, sampai sekarang batu mustika yang ada di kepala hewan lipan itu sampai sekarang masih tetap ada, dan banyak orang untuk mencari mustika lipan itu karena sampai sekarang masih tetap diincar dan dicari oleh masyarakat di sini tentang batu mustika itu. Oke, sahabatku, jembatan ini penunggunya itu penunggu yang kata masyarakat di sini bernama Nyai Centring Manik. Nyai Centring Manik itu mungkin bisa jadi disebut kuntilanak. Oke, karena kan ini untuk lalu lintas masyarakat, jadi saya syuting di sini. Banyak orang yang melintas jembatan ini karena jembatan ini dipakai oleh masyarakat baik pulang ataupun pergi jalan sini. Oke, untuk itu kita telusuri ke depan biar pemirsa tahu. Oke, sahabat-sahabatku yang saya hormati, inilah jembatan Cinangsi. Jembatannya emang sederhana, cuman dikarenakan banyak jembatan ini banyak dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, akhirnya jadi jembatan ini seperti ini. Dulu jembatan ini asli ditembok oleh pada zaman kolonial Belanda. Nah, zaman sekarang dikarenakan sudah rapuh dan banyak dicuri besinya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, akhirnya seperti ini. Jadi masyarakat di sini membuat dari bambu dianyam seperti ini, begitu. Dulu tahun-tahun kemarin ini jalan masih bagus, ditembok kuat, dikarenakan banyak orang yang tidak bertanggung jawab, akhirnya jembatan terbuat dari besi kuat itu akhirnya hancur karena dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti ini pemirsa, lihat, inilah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi jembatan ini dipotong oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Ini besi ini menyambung ke sini, ya kan? Bisa kita lihat. Oke, itu adalah sambungan besi dari besi yang ini, begitu. Dikarenakan orang yang tidak bertanggung jawab, akhirnya besi itu dicuri sebagian, begitu. Sedangkan sosok yang ada di sini, mereka pun melihat sosok-sosok ini, makhluk gaib ini di sini, dikarenakan orang yang tidak bertanggung jawab itu mungkin terlalu berani untuk memotongnya, akhirnya hilang, begitu. Kalau mungkin orang yang mencuri besi untuk jembatan ini sendirian, mungkin tidak mau dan tidak berani karena sosok-sosok makhluk gaib yang ada di sini sangat garang, sangat galak, begitu. Nah, ini sumber air mengalir dan menuju ke Sungai Citarum, ke sana, Citarum sana.
Sahabat-sahabatku yang saya hormati, inilah jembatan yang bernama Cinangsi. Jembatan Cinangsi ini banyak mengandung misteri tentang misterinya jembatan Cinangsi ini yang menghubungkan ke perkampungan sana. Karena di sini kata warga masyarakat di sini, di atas sana yang kita lihat tuh, di situ dulunya katanya ada pohon beringin yang besar. Nah, di situ katanya ada hewan berambut putih, yaitu monyet rambut putih. Jadi yaitu namanya monyet putih. Begitu. Kedua, di sini dulu ada suatu ekor ular yang mengejar tukang kerupuk. Katanya ular itu ingin menikah dengan manusia. Begitu. Yang ketiga, di sini makhluk goib, katanya ada makhluk siluman lipan yang mempunyai batu permata ataupun batu apa tuh ya tadi, batu mustika maksud saya. Jadi siluman lipan di sini mempunyai batu apa tadi? Saya lupa. Oh iya, batu mustika maksud saya. Bisa kita lihat pemirsa, di pohon bambu itu kata warga masyarakat sering ada wanita berdiri dan sering melambaikan tangan di sungai tersebut, di pinggir sungai itu, kata warga masyarakat. Oke, sahabatku yang saya hormati, saya mundur karena ada orang yang sahabat-sahabatku yang saya hormati, penonton yang setia, inilah jembatan yang bernama Cinangsi. Jembatan Cinangsi yang menghubungkan antara perkampungan sana dan perkampungan sini. Konon warga masyarakat di sini banyak bercerita kepada saya waktu tadi. Di sini banyak pencuri-pencuri yang tidak bertanggung jawab. Karena sudah kita lihat tadi, memotong penyangga jembatan. Padahal makhluk di sini sangat galak. Gitu. Kalau seandainya makhluk goib itu bisa menampakkan diri di waktu para pencuri memotong jembatan ini, padahal muncul untuk menakut-nakuti pencuri, seharusnya begitu. Karena jembatan ini dulunya sangat bagus, begitu, sangat bagus, dan ini benar-benar rapih, bagus, bisa dilewati mobil, begitu. Karena waktu dulu bagus, sangat kokoh. Dikarenakan sekarang banyak orang yang mencuri
besi-besinya dipotong-potong, dijual. Begitu, di kilo, jalan besi-besinya itu di kilo, dipotong-potong pakai gergaji besi. Itulah yang saya apa itu namanya agak kurang enak gitu ya. Kurang enaknya gimana? Pada zaman Belanda membangun jembatan untuk warga sekitar, intinya untuk warga Indonesia. Kenapa zaman sekarang banyak orang yang mencuri dan merusak bangunan-bangunan zaman Belanda? Begitu. Jadi saya kesal, terus terang. Kesalnya gitu. Kenapa makhluk yang ada di sini tidak menampakkan sewaktu orang mencuri besinya? Begitu. Oke, pemirsa yang saya hormati, sekali lagi saya titipkan kepada kalian semua, jaga dan rawatlah sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Begitu. Bukan jangan merusak. Ingat, jangan merusak sejarah-sejarah yang ada di Indonesia ini. Begitu. Contoh seperti ini. Jembatan banyak dicuri orang yang tidak bertanggung jawab. Padahal mereka itu melintas jembatan ini, dia pakai juga. Kenapa orang yang melintas itu bisa memotong penyangga jembatan ini? Begitu. Padahal kalau kita lihat di sini yang namanya makhluk goib di sini pada galak. Di sini ada yang namanya Mbah Centring Manik, ular, dan ada juga siluman lipan yang mempunyai batu mustika. Begitu di sini. Kalau kalian tidak percaya, datang ke sini, silahkan. Begitu. Untuk membuktikan, saya di sini hanya untuk membuktikan bahwa makhluk-makhluk yang ada di sini sangat garang. Begitu. Toh kenapa orang-orang yang tidak bertanggung jawab hanya merusak jembatan ini sehingga jembatan ini seperti ini? Begitu. Padahal orang yang mencuri barang-barang jembatan itu asli orang sini, orang Indonesia, bukan orang Belanda. Bahkan orang Belanda hanya untuk membangun negeri kita, Indonesia kita, untuk membangun supaya bisa jadi jalan yang jembatan yang begitu menyambungkan antar perkampungan. Begitu. Tapi kenapa orang-orang yang tidak bertanggung jawab merusak jembatan ini? Karena jembatan ini padahal pada zaman Belanda dibangun untuk warganya. Begitu. Oke, sahabat-sahabatku yang saya hormati, yang saya hargai, jembatan ini memang seperti yang kita lihat, jembatan ini memang sederhana tapi mengandung mistis, penuh dengan misteri, penuh dengan kegaiban, penuh dengan keangkeran. Karena warga masyarakat di sini kalau di tengah malam sendirian jalan ke sini tidak ada yang berani, karena di sini sangat angker. Begitu. Kita maju ke depan. Sahabat-sahabatku yang saya hormati, yang saya hargai, penonton yang setia,
Ini adalah air pancuran yang bernama air kehuripan ataupun air kehidupan. Konon kata warga di sekitar sini, ini adalah sumber air dari kebun karet. Di atas sana itu ada kebun karet. Nah, konon kata warga ini di samping sumber air ini di sampingnya itu di dalam tanahnya di atas itu ada suatu harta karun bekas peninggalan zaman Belanda. Nah, inilah air yang bernama air kehidupan atau yang disebut untuk daerah ini disebutnya air kahuripan. Begitu. Air ini kalau kita percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, segala penyakit akan sembuh asalkan kita percaya dan yakin bahwa air ini mengandung khasiat. Gitu. Air ini tak pernah surut, tak pernah berhenti siang dan malam. Walaupun kekeringan berbulan-bulan bahkan hampir setahun, air ini tetap mengalir sampai sekarang. Bahkan air ini sering digunakan oleh warga masyarakat di mana-mana, terutama orang-orang yang berilmu untuk mengolah diri datang pada malam-malam tertentu di sini. Begitu, untuk mandi air kembang. Ini tempatnya. Begitu. Bisa lihat kita sekitar sini, pemirsa. Perasaan ada yang ketawa. Di depan saya. Oke, sahabat-sahabatku yang saya hormati, inilah jembatan Cinangsi. Jembatannya emang sederhana, cuman dikarenakan banyak jembatan ini banyak dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, akhirnya jadi jembatan ini seperti ini. Dulu jembatan ini asli ditembok oleh pada zaman kolonial Belanda. Nah, zaman sekarang dikarenakan sudah rapuh dan banyak dicuri besinya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, akhirnya seperti ini. Jadi masyarakat di sini membuat dari bambu dianyam seperti ini. Begitu. Dulu tahun-tahun kemarin ini jalan masih bagus, ditembok kuat, dikarenakan banyak orang yang tidak bertanggung jawab, akhirnya jembatan terbuat dari besi kuat itu akhirnya hancur karena dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti ini, pemirsa, lihat. Inilah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi jembatan ini dipotong oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Ini besi ini menyambung ke sini. Yuk kan? Bisa kita lihat. Oke. Itu adalah sambungan besi dari besi yang ini. Begitu. Dikarenakan orang yang tidak bertanggung jawab, akhirnya besi itu dicuri sebagian. Begitu. Sedangkan sosok yang ada di sini, mereka pun melihat sosok-sosok ini
makhluk gaib ini di sini dikarenakan orang yang tidak bertanggung jawab itu mungkin terlalu berani untuk memotongnya, akhirnya hilang begitu. Kalau mungkin orang yang mencuri besi untuk jembatan ini sendirian, mungkin tidak mau dan tidak berani karena sosok-sosok makhluk gaib yang ada di sini sangat garang, sangat galak. Begitu. Nah, ini sumber air mengalir dan menuju ke Sungai Citarum. Ke sana, Citarum sana. Sahabat-sahabatku yang saya hormati, inilah jembatan yang bernama Cinangsi. Jembatan Cinangsi ini banyak mengandung misteri tentang misterinya jembatan Cinangsi ini yang menghubungkan ke perkampungan sana. Karena di sini kata warga masyarakat di sini, di atas sana yang kita lihat tuh, di situ dulunya katanya ada pohon beringin yang besar. Nah, di situ katanya ada hewan berambut putih, yaitu monyet rambut putih. Jadi yaitu namanya monyet putih. Begitu. Kedua, di sini dulu ada suatu ekor ular yang mengejar tukang kerupuk. Katanya ular itu ingin menikah dengan manusia. Begitu. Yang ketiga, di sini makhluk gaib katanya ada makhluk siluman lipan yang mempunyai batu permata ataupun batu apa tuh ya tadi, batu mustika maksud saya. Jadi siluman lipan di sini mempunyai batu apa tadi, saya lupa. Oh iya, batu mustika maksud saya. Bisa kita lihat pemirsa, di pohon bambu itu kata warga masyarakat sering ada wanita berdiri dan sering melambaikan tangan di sungai tersebut, di pinggir sungai itu kata warga masyarakat. Oke, sahabatku yang saya hormati, saya mundur karena ada orang yang
Sahabat-sahabatku yang saya hormati, penonton yang setia, inilah jembatan yang bernama Cinangsi, jembatan Cinangsi yang menghubungkan antara perkampungan sana dan perkampungan sini. Konon warga masyarakat di sini banyak bercerita kepada saya waktu tadi, di sini banyak pencuri-pencuri yang tidak bertanggung jawab, karena sudah kita lihat tadi memotong penyangga jembatan. Padahal makhluk di sini sangat galak. Begitu. Kalau seandainya makhluk goib itu bisa menampakkan diri di waktu para pencuri memotong jembatan ini, padahal muncul untuk menakut-nakuti pencuri, seharusnya begitu. Karena jembatan ini dulunya sangat bagus, begitu, sangat bagus, dan ini benar-benar rapi, bagus, bisa dilewati mobil, begitu. Karena waktu dulu bagus, sangat kokoh. Dikarenakan sekarang banyak orang yang mencuri, besi-besinya dipotong-potong, dijual, begitu, di kilo, jalan besi-besinya itu di kilo, dipotong-potong pakai gergaji besi. Itulah yang saya agak kurang enak gitu ya. Kurang enaknya gimana? Pada zaman Belanda membangun jembatan untuk warga sekitar, intinya untuk warga Indonesia. Kenapa zaman sekarang banyak orang yang mencuri dan merusak bangunan-bangunan zaman Belanda, begitu. Jadi saya kesal, terus terang, kesalnya gitu. Kenapa makhluk yang ada di sini tidak menampakkan sewaktu orang mencuri besinya, begitu. Oke, pemirsa yang saya hormati, sekali lagi saya titipkan kepada kalian semua, jaga dan rawatlah sejarah-sejarah yang ada di Indonesia, begitu. Jangan merusak. Ingat, jangan merusak sejarah-sejarah yang ada di Indonesia ini, begitu. Contoh seperti ini, jembatan banyak dicuri orang yang tidak bertanggung jawab, padahal mereka itu melintas jembatan ini, dia pakai juga. Kenapa orang yang melintas itu bisa memotong penyangga jembatan ini, begitu. Padahal kalau kita lihat di sini yang namanya makhluk goib di sini pada galak. Di sini ada yang namanya Mbah Centring Manik, ular, dan ada juga siluman lipan yang mempunyai batu mustika, begitu. Di sini kalau kalian tidak percaya, datang ke sini, silahkan, begitu, untuk membuktikan. Saya di sini hanya untuk membuktikan bahwa makhluk-makhluk yang ada di sini sangat garang, begitu. Toh kenapa orang-orang yang tidak bertanggung jawab hanya merusak jembatan ini sehingga jembatan ini seperti ini, begitu. Padahal orang yang mencuri barang-barang jembatan itu asli orang sini, orang Indonesia, bukan orang Belanda. Bahkan orang Belanda hanya untuk membangun negeri kita, Indonesia kita, untuk membangun supaya bisa jadi jalan yang jembatan yang begitu menyambungkan antar perkampungan, begitu. Tapi kenapa orang-orang yang tidak bertanggung jawab merusak jembatan ini? Karena jembatan ini padahal pada zaman Belanda dibangun untuk warganya, begitu.
Oke, sahabat-sahabatku yang saya hormati, yang saya hargai, jembatan ini memang seperti yang kita lihat, jembatan ini memang sederhana tapi mengandung mistis, penuh dengan misteri, penuh dengan kegaiban, penuh dengan keangkeran. Karena warga masyarakat di sini kalau di tengah malam sendirian jalan ke sini tidak ada yang berani, karena di sini sangat angker. Begitu. Kita maju ke depan. Sahabat-sahabatku yang saya hormati, yang saya hargai, penonton yang setia, ini adalah air pancuran yang bernama air kehuripan ataupun air kehidupan. Konon kata warga di sekitar sini, ini adalah sumber air dari kebun karet. Di atas sana itu ada kebun karet. Nah, konon kata warga, ini di samping sumber air ini di sampingnya itu, di dalam tanahnya di atas itu ada suatu harta karun bekas peninggalan zaman Belanda. Nah, inilah air yang bernama air kehidupan, atau yang disebut untuk daerah ini disebutnya air kahuripan. Begitu. Air ini kalau kita percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, segala penyakit akan sembuh asalkan kita percaya dan yakin bahwa air ini mengandung khasiat. Gitu. Air ini tak pernah surut, tak pernah berhenti siang dan malam. Walaupun kekeringan berbulan-bulan bahkan hampir setahun, air ini tetap mengalir sampai sekarang. Bahkan air ini sering digunakan oleh warga masyarakat di mana-mana, terutama orang-orang yang berilmu untuk mengolah diri, datang pada malam-malam tertentu di sini. Begitu, untuk mandi air kembang. Ini tempatnya. Begitu. Bisa lihat kita sekitar sini, pemirsa. Perasaan ada yang ketawa.